Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di Majelis Taklim Kemundiran Kapuk ini. Mudah-mudahan hadirin kita di masjid yang kita cintai ini semua mendapatkan keridhaan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan hadirin di tempat ini kita akan isi dengan thalabul ilmi yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang ini bab baru, babul itsari wal muwasah, ya. Babul itsari wal muwasah, ya. Bab tentang, atau bacanya babul itsari wal muwasaah, ya. Bab tentang isar itu mengutamakan orang lain. Wal muwasaah artinya memberi kelampangan supaya menjadi panutan atau contoh, ya. Dan tadi dibaca beberapa ayat di dalam Al-Quran, itu surat Al-Hasyr tadi, ya, dibaca dari ayat 8 hingga ayat 9, ya tadi, ya. Kalau di kitabnya hanya ditampilkan sepotong ayat yang pendek, ya, ayat 9 itu pun hanya diambil di tengahnya aja, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Nah, karena tadi dibaca ayatnya dengan lengkap, ya, maka saya akan sampaikan dengan lengkap ayat 9-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'u, dan orang-orang yang telah menempati, mereka telah menempati ad-dara, ya, negeri yang dimaksud adalah Madinah. Waktu itu belum Madinah, masih Yathrib. Dan orang ini memang asli domisili di sana, berarti yang dimaksud adalah kaum Ansor, ya, kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Ya. Dan hal yang perlu kita ketahui, setelah Rasulullah hijrah, nama kedua suku tadi nyaris tidak tersebut, ya, karena kemudian disebutnya adalah kaum Ansor. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Alladzina tabawwa'ud dara, itu adalah orang Ansor yang awalnya adalah orang Aus dan Khazraj yang memang sudah berdomisili di Yathrib atau kemudian jadi Madinah. Wal iman, dan mereka beriman, ya, beriman. Mereka beriman sebelum Nabi hijrah, ya, lewat Baitul Aqabah, ya. Kemudian dakwahnya siapa? Dakwahnya Mus'ab bin Umair, ya. Jadi karena dakwah beliau dan diterima dengan baik, dan mereka sudah pada masuk Islam, ya. Bahkan di sana ada karya yang monumental, ya, yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, yaitu membuat masjid yang namanya Masjid Jum'ah. Jadi sebelum Nabi hijrah, kemudian Nabi langsung membangun Masjid Quba, dan diteruskan dengan Masjid An-Nabawi. Nah, itu sudah ada Masjid Jum'ah, ya, yang dipakai untuk sholat 5 waktu dan sholat Jum'ah oleh orang-orang beriman yang sudah ada di Madinah. Dan itu dipimpin oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Min qablihim, dari sebelum mereka, sebelum hijrahnya para sahabat, ya, Nabi dan para sahabat muhajir.
Yuhibbuna, mereka orang-orang Ansor itu mencintai man hajaro, orang-orang yang berhijrah, ya, yang kemudian disebut sebagai kaum muhajirin, ilaihim, kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim, dan tidaklah ya mereka dapati fi sudurihim, di dalam dada mereka itu hajah, artinya keinginan, ya, keinginan ingin dibalas, ya, ingin diganti, ingin dipuji, apalagi ya, karena memang ngasihnya karena cinta karena Allah, ya. Mimma, dari apa yang utuh mereka berikan. Jadi apa yang diberikan itu benar-benar karena Allah, karena cinta, ya, cinta kepada kaum muhajirin ya, karena Allah, makanya benar-benar tulus, ya. Jadi tidak ada udang di balik batu, nggak ada. Baik yang mereka ngasih hasil kebunnya, ngasih makanan, minuman, ngasih sebagian tempat tinggalnya untuk ditumpangi, maksudnya ya. Wa yu'thiruna, mereka mengutamakan ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Artinya memberi itu bukan karena punya banyak, bukan karena lebih, bukan karena mereka punya banyak, bukan karena lebih. Walau kana bihim khososoh, walaupun adalah pada mereka itu ada hajat, kebutuhan, ya, artinya masih butuh, tapi karena mengutamakan saudaranya maka mereka rela, ya, untuk diberikan, walaupun mungkin mereka lapar, yang penting saudaranya kenyang. Nah, bahasa gampangnya seperti itu. Wa mayyuqasuha, dan barang siapa yang diselamatkan, dijaga dari suha, kebakhilan nafsi akan dirinya, faulaika, maka mereka itu humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya. Ini para ikhwan gambaran generasi terbaik yang terjadi di Madinah, ya, hubungan ukhuwah, persaudaraan antara sahabat Muhajir dan Ansor, itu dalam bentuk isar tadi, ya, isar. Banyak riwayat yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini, ya, banyak. Nah, salah satunya adalah yang masyhur, ya, itu tentang seorang yang menjadi tamu Nabi, ya, menjadi tamu Nabi, ya. Kemudian ternyata Nabi tidak punya sesuatu untuk menjamu. Nah, kemudian akhirnya ditawarkan ke istri-istrinya, ditanyakan ke istri-istrinya. Ternyata istrinya pun tidak punya sesuatu kecuali hanya air putih. Ditanyakan ke istri yang lain pun sama, ternyata punyanya hanya air putih. Nah, kemudian akhirnya Nabi tawarkan kepada para sahabat, ya, para sahabat Ansor. Nah, pada waktu itu ada seorang sahabat Ansor yang menyanggupi. Akhirnya dia pergi naik kendaraannya, kemudian menemui istrinya. Setelah tanya ke istrinya, apakah ada suatu makanan untuk menjamu tamu Rasulullah? Ada, tapi itu untuk jatah anak-anak kita, jatah makan malam. Ya sudah, kata suaminya, anak kita, ya, hibur saja, ya, bahasa kitanya ajak main-main biar dia lupa makan. Nanti kalau pas ternyata dia ngerengek minta makan, tidurin. Nah, tidurin. Seperti itu. Nah, benar, kemudian datanglah tamu Rasulullah karena memang sudah diajak, ya, datang, suruh duduk. Nah, pesan ke istrinya, nanti kalau tamu Rasul datang dan dihidangkan makanan, lampu matiin, ya, lampu matiin. Kemudian nanti kita pura-pura makan, ya. Kalau dulu mungkin nggak ada piring, nggak ada sendok, ya Pak. Jadi mungkin kalau piring sendok gampang, klotek gitu, ya.
Nah, kalau ini ya seperti orang sedang makan, mungkin mulutnya kayak sedang ngunyah gitu ya Pak, nyeplak gitu kayak ngunyah gitu, padahal enggak gitu ya. Gitu. Nah kemudian selesai, dan begitu pagi harinya sahabat tadi berkumpul bersama sahabat yang lain, termasuk ada Rasulullah. Nah, rupanya dengan nubuahnya Nabi tahu, Allah takjub dengan perbuatan tadi malam yang dilakukan oleh kalian berdua. Nah itu ya, Allah takjub. Nah turun ayat ini ya, kemudian turun ayat ini. Nah ini diantaranya, ini ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat. Mungkin nanti di hadis ini juga ada yang berkaitan ya dengan asbabun nuzul ayat ini. Nah ini para ikhwan akhwat sekalian, sekilas saja tentang asbabun nuzul surat Al-Asr ayat dari ayat 8 sebenarnya ayat 9 ini ya, ayat 9 ini. Nah, ini itsar. Jadi para sahabat muhajir memang seperti ini disebut dalam ayat ke-8 tadi, datang ke Madinah itu dalam keadaan tidak membawa apa-apa, ya hanya badan saja, karena memang mereka datang untuk menyelamatkan akidah, untuk menolong Allah dan Rasul ya. Jadi harta yang mereka miliki di Mekah itu nggak kebawa. Mereka sejatinya bukan orang miskin Pak. Abu Bakar bukan miskin, Umar tidak miskin, apalagi Utsman bin Affan ya, ada Abdurrahman bin Auf ya. Mereka tuh bukan orang miskin, tapi karena tadi berangkatnya pun mereka mengendap-endap ya, ya, supaya nggak ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy, karena kalau ketemu nanti dihalang-halangi, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nah jadi mereka datang dengan tidak membawa harta. Nah makanya dalam satu riwayat juga disebutkan ketika mereka pada datang di Madinah, para sahabat Ansor bilang, ya Rasulullah, ini kami punya harta, bagaimana kalau kami bagi dua, atau engkau instruksikan kami supaya kami membagi dua, seperti itu. Nah, kata Nabi jangan ya, jangan, tapi cukup beri mereka orang-orang muhajir apa, makan minum cukupnya, dan hasilnya dibagi dua, tanah kebun tetap milik kalian. Nah jadi benar, jadi kalau mereka punya rumah suruh menempati sebagian, rumahnya cuma atu-atunya tapi diparok, ada yang atas dan bawah, suruh milih mau atas mau bawah gitu ya. Jadi Pak bukan disuruh ngontrak, numpang ya, tumpang ya, seperti itu ya. Mereka para sahabat numpang ya, numpang artinya karena memang tidak boleh diberikan tadi sama Nabi ya, artinya mereka dikasih tumpangan, kemudian dikasih hasil panen, hasil kebun, tapi kebun masih punya sahabat Ansor. Nah kemudian turun ayat ini tadi, surat apa, Al-Asr ayat 9 itu, Al-Asr 9 itu ayat luar biasa. Nah jadi kalau bicara masalah apa wujud ukhuwah, itu yang terindah ya pada waktu itu ya Pak ya, luar biasa, zaman para sahabat di mana masih ada Rasulullah SAW ya gitu. Jadi benar-benar saling tolong menolong. Mereka niatnya semata untuk apa, menolong ya, untuk menolong saudaranya karena Allah SWT. Baik para ikhwan, kita lanjutkan ke hadisnya. Masih ada ayatnya ya Pak? Masih. Kebalik. Berikutnya Al-Quran, surat apa nih Pak? Surat apa? Surat Al-Hajj ayat, sini nggak ada ayatnya menurut saya. Ayat berapa? Surat apa? Al-Lail. Kok Al-Lail? Kok bukan Al-Lail? Ad-Dahr berarti. Ad-Dahr. Kalau Al-Insan sama dengan Ad-Dahr. Nama lainnya Ad-Dahr. Ayat 8 ya. Bukan Al-Lail. Al-Lail kan di juz amma ya. Kalau ini Al-Insan ya, atau Ad-Dahr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya, ila akhir ayat. Nah, ini pun mestinya dibaca keseluruhan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dibaca yang akan datang aja. Dan mereka memberikan makan ya ta'ama ala hubbi, atas apa yang dicintainya, miskinan kepada orang-orang miskin, wa yatiman, dan memberikan makan pada anak-anak ya yatim, wa asiron, juga kepada para tawanan ya, para tawanan. Ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita lanjut ke hadisnya ya, ke hadisnya. Hadis nomor 1. Nah, yang sama sama saya kitabnya Pak, halaman 260 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, ja'a rajulun ilan nabi, telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia bilang, ini majhudun. Oh, ini ya. Jadi ini kayaknya Pak termasuk apa tadi asbabun nuzul tadi yang saya ceritakan ya. Sesungguhnya aku majhudun ya. Sangat apa? Sangat lapar ya, majhudun, sangat lapar. Fa'arsala ila ba'di nisai, maka beliau Nabi mengutus kepada sebagian istri-istrinya. Ya, artinya disampaikan kepada istri-istrinya untuk disantuni. Faqalat, maka berkatalah ya istri Nabi, ya apa? Disebutkan di sini siapa ya, Pak? Waladzi ba'asaka, demi zat yang telah mengutusmu bil haqqi, dengan benar, ma indi, tidaklah ada di siku ila maun ya, kecuali maun ya. Air, ini air, maun tuh air, tapi air putih. Kan air banyak. Ada air kuning nih Pak, ini namanya air janjabil ya kan. Nah, ada yang hitam tuh namanya air kohwah ya kan, kohwah. Nah, yang itu putih namanya air laban ya, bukan laban disebutnya. Nah, ada yang apa? Ada yang teh enggak? No, bukan teh ya. Kalau teh namanya syai. Air macam-macam, ada laban, ada kohwa, ada janjabil ya, ada syai ya. Nah, tapi kalau ini mah air putih. Nah, kayak gini nih airnya nih, air putih. Air bening ya. Air bening ya, bukan air putih. Kalau ngomong air air sus bukan. Air kosong. Kecuali air. Kebayang nggak ibu-ibu nih ya, istri Nabi nggak punya apa-apa kecuali air. Karena memang keadaan waktu itu baru hijrah, jadi memang keadaan masih sangat sulit masalah ekonomi ya. Makan saja masih dibantu oleh orang-orang Ansor. Nah, apalagi ini ya. Summa arsala ila ukhra, kemudian diutus lagi, dikirim lagi. Beliau mengirim kepada istri yang lain. Nah, faqalat, maka istri yang lain pun berkata, misla dzalika, seperti itu, sama, nggak ada ya Rasulullah, ya demi Allah ya, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar bahwa nggak ada yang aku miliki kecuali hanya kecuali air ya, air putih tadi ya. Hatta kulna, hingga kami mengatakan, kuluhunna, tiap-tiap mereka, semua mereka para istri Nabi, misalnya seperti itu ya. Jadi semua istri Nabi mengatakan seperti itu. Jadi nggak punya stok makanan yang bisa diberikan pada tamu Nabi. La walladzi ba'asaka bil haqqi, nah itu semua ucapannya sama. La, tidak, walladzi ba'asa bil haqqi ma indi ila maun. Tidak ada, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, tidak ada di siku kecuali hanya air putih tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, mayudifu hadzal lailah ya, siapa yang mau menyantuni tamu pada malam ini. Nah, ditawarkan ke sahabat yang lain, ini sahabat-sahabat Ansor ya. Kalau sahabat Muhajir ya, keadaannya sama pastinya ya, sama-sama susah ya, karena memang baru hijrah. Faqala rajul minal Ansor, maka berkatalah salah seorang dari sahabat Ansor. Siapa yang tahu namanya, Pak? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau nggak namanya ada case-nya gitu ya, siapa itu?
Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Fantolako, maka dia bertolak bihi dengannya, dengan membawa tamu tadi ila rohlihi, ke kendaraannya. Jadi diboncengin itu tamu, dibawa ya ke rumah. Faqala, maka dia bilang li imro'ati, kepada istrinya, ya, akrimi dhaifa Rasulillah, kata sahabat ini, muliakan ya tamunya Rasulullah SAW. Fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, qala, dia berbilang, qala li imro'atihi, dia bilang ke istrinya, hal indaki syai'un, apakah kamu punya sesuatu, gitu ya, nanya ke istri, nanya dulu. Hal indaki syai'un, ya, karena perempuan indaki ya, kalau laki-laki indaka, apakah kamu punya sesuatu, maksudnya suatu makanan ya. Qalat, jawab sama istrinya, la, tidak, ila qutu sibyani, kecuali adalah makanan untuk anakku ya. Jadi hanya untuk hanya tersedia makanan untuk makan malam anaknya. Qala, maka suaminya bilang, fa'alil lihim, ya, maka hiburlah mereka bisa dengan suatu ya, kalau bahasa kitanya ajak dolanan, Pak, ajak main gitu ya, biar dia terhibur, gitu ya. Wa idza aradul asya'a, apabila dia ingin makan malam ya, asya itu makan malam ya, kalau makan siang goda atau tagoda, kalau makan pagi futur ya. Nah, ini asya atau ta'asya, makan malam. Apabila mereka ingin makan ya, fanawimihi, maka tidurkan mereka. Pak, Bu, melas banget ya, kasihan. Udah di apa tadi ya, dikelabui ya dengan mainan, udah itu sekarang di nina bobo ya, biar tidur. Orang lapar minta makan di nina bobo ya, mestinya kan dikasih makan. Bukan dikelabui, tapi dialihkan. Kalau dikelabui kesannya ya, tadi dialihkan dengan apa, hiburan tadi ya. Iya. Ya tadi kan dikelabui maksudnya supaya lupa makan itu ya. Jadi ingetin sama mainan ya, bukan inget sama makanan gitu kan. Makanya Bang Ade kalau lagi puasa lapar jangan inget makanan, ingetnya apa? Kerjaan, Bu, ingetnya kerjaan, ingetnya tadarusan belum selesai gitu, insya Allah lupa lapar. Tapi kalau mikirin tar sore buka pakai apa, jadi tambah lapar. Oh iya kan. Wah, kita ini kan kadang-kadang jangan kan siang, habis sahur aja lah mikir ntar sore buka pakai apa. Baru juga sahur selesai. Akhirnya jadi keingetan makan terus ya, karena keingetan buka tadi. Kerjain aja kerjaan apa, yang belajar, yang kerja insya Allah. Tahu-tahu gitu kan, oh tahu-tahu udah zuhur aja, tahu-tahu udah asar aja, tahu-tahu udah maghrib nih. Nah, karena tadi terhibur ya, teralihkan kata Bang Ali tadi ya, konsentrasinya teralihkan. Wa idza dakhala dhaifuna, dan apabila masuk ya nanti itu apa, tamu kita, fatfi, maka matikan asirat, lentera. Jadi lampunya pakai lentera ya. Jadi bukan pakai listrik ya. Wa arihi. Nah, wa arihi, dan perlihatkan kepadanya ya. Wa arihi, dan perlihatkan kepadanya anna, bahwasanya kita nakulu. Tuh. Perlihatkan kita bahwa seolah kita sedang makan. Padahal kita enggak makan. Ya, tadi karena lampu dimatiin ya, keadaan gelap. Nah, memperlihatkan orang supaya kita makan mudah ya, pura-pura ceplak gitu ya. Nah itu. Tapi kalau menirukan bagaimana kayak makan jagung, bingung ya Pak, makan kacang, bunyi kebletuk gitu nggak ada. Faqa'adu, maka mereka duduk, wa akalat dhaifu, dan makalah si tamu. Wa bata, dan keduanya bermalam, maksudnya tidur,
Towi ya ini ya, dua-duanya dalam tidur karena lapar ya. Jadi anaknya juga lapar pastinya ya. Nah dia sendiri juga lapar ya. Dia berdua tadi lapar. Falamma asbaha, maka tatkala berpagi-pagi ya, goda ya, pagi harinya ala Nabi ya, dia berdua ke Nabi ya, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda ya, laqad ajiballah, sungguh telah takjub siapa Allah ya, takjub min soniikuma, dari perbuatan kamu berdua, bidoifikuma, pada tamu kalian berdua, al-lailata, di waktu malam tadi ya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim ini ya. Ini Pak, para ikhwan, akhwat, adegan yang sangat luar biasa ya, yang mungkin jangan-jangan cuma sekali itu terjadi gitu ya. Kira-kira pernah terjadi nggak Pak? Di tempat yang lain gitu ya, di tempat yang lain. Gitu ya. Nah, artinya adegannya persis kayak tadi, maksudnya loh, kayak tadi gitu ya, ada tamu kasih, kita lapar ya, tapi mungkin ada seperti itu, jadi kita lapar, kita selesaikan, tapi kita nggak sampai mendramatisir, mati lampu kita pura-pura makan, nggak ya. Nah, ini kan memang bagaimana takzimnya. Jadi yang perlu kita ambil contoh selain tadi adalah masalah isar, mengutamakan saudara kita, juga etika ya, etika dalam menyambut menerima tamu. Apa etikanya Pak? Kalau kita nyuguhin makan Ibu, nyuguhin minum, kita juga makan juga, kita minum juga, iya kan? Walaupun sebenarnya tadi nggak makan kan Pak, tapi etikanya kita juga makan, jika perlu kita duluan ya. Bu, Pak, minum, ini buatan istri saya, seger banget, minum dah, kita minum duluan. Ini tamu suruh minum, kita nggak minum. Jangan-jangan ini air apa gitu ya. Oh iya kan Pak, enak seger bikin istri saya, minum. Nah ayo gitu, baru makan. Ini tahu, wih kayak cabai apa lagi, enak gitu, kitanya ikut makan. Seperti ini cara kita menyantuni tamu ya. Jangan kita nyuruh makan, kitanya nggak makan, diem aja. Apalagi saya puasa, lah itu parah lagi tuh. Saya puasa, jangan ya. Kalau bulan puasa sih lain lagi ceritanya ya kan. Bukan bulan puasa ada tamu makan, saya lagi puasa nih, aduh, itu malah nggak bagus. Hah? Buka, nah harus buka dulu. Buka. Misalnya dapat pahala 2 tuh, niat pahala puasanya utuh, wajib nyantunin tamu, wajib. Nah puasanya sunnah kan, yang tahunya wajib. Nah kan gitu, pahalanya 2 Bang Rimin. Makanya kalau Bang Rimin lagi puasa kita datang. Kita datang. Oh iya kan. Kita datang aja kan, nanti biar dia. Nah itu ya. Jadi ini jadi masalah isar ya gitu ya, dalam rangka apa namanya, mewujudkan ke bentuk cinta kasih kita pada sama ikhwan karena Allah. Yang kedua masalah etika itu ya. Jadi makanya dikondisikan seperti dalam keadaan sedang makan gitu ya. Karena kalau dia nggak sedang makan, itu tamu nggak ikut, pasti nggak mau makan. Loh kamu mana gitu kan? Aduh, sulit jawabnya kan. Mau bilang puasa malam hari gitu kan? Ini malam-malam kan? Belum puasa malam hari. Saya pernah ngalamin mendatangi salah satu ikhwan sebagai hamil. Dia datang, tapi beliau sedang tahu. Oh tamunya? Saya tamu. Oh iya. Saya minum, kopi minum, saya minum. Oh iya. Ngalamin gitu ya. Mungkin puasanya puasa wajib, ya. Puasa kodok gitu ya. Puasa wajib ya. Jadi etika. Karena kalau kitanya nggak makan, ya tamu juga bisa tersinggung atau malah nggak mau makan. Apalagi tahu keadaannya memang dia nggak ada lagi. Nah itu kan, oh pasti nggak enak banget makannya itu. Gimana? Ya tamu puasa ya sudah, namun dia puasa. Ya, jangan dipaksa-paksa nggak puasa. Ya.
Cuman kita bilang aja begini, kalau datang ke sini jangan lagi puasa gitu. Loh iya gitu kan. Kita bilang, kalau datangnya jangan lagi puasa gitu. Kadang gini, kalau orang-orang kita itu biasanya agak enakan, ayo makan, enggak, saya udah kenyang, padahal belum makan, itu gimana? Nggak apa-apa sih itu. Ayo makan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Karena itu bagian daripada saya itu diajarin begitu sama orang tua. Maksudnya supaya kita jangan celamitan, tahu nggak celamitan? Oh iya gitu. Jadi kalau main ya nanti ke tempat tetangga kemana, kalau tanya udah makan belum, dia bilang udah gitu, padahal belum. Biar nggak dikasih, gitu kan? Biar nggak dikasih, ya kan? Biar nggak dikasih. Apa supaya mental kita bukan mental tadi ya, mental orang yang suka minta-minta lah, terima gitu ya. Bagus kan itu. Lanjut ya. Mana tadi? Hadis kedua. Wa anhu, dan darinya masih dari Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnaini, terjemahkan Pak. Ta'amul isnaini apa? Makanan untuk dua orang, kafi, cukup. Nah, kafi, cukup, as-salasah, untuk tiga orang. Wa ta'amus salasah apa? Dan makanan tiga orang, kafi, cukup, al-arba'ah, untuk 4 orang. Ya, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan bagi riwayat Imam Muslim, kalau tadi kan Bukhari Muslim, artinya Bukhari Muslim itu sepakat dengan satu hadis ini dengan redaksi yang sama ya. Nah sekarang Imam Muslim punya redaksi sendiri. An Jabir, dari Jabir. Kalau tadi yang Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kalau ini dari Jabir anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ta'amul wahidi, nah makanan untuk satu orang, yakfi, akan cukup. Kalau tadi pakai bentuk lampau ya, kalau bentuk lampau itu berarti lebih kuat ya. Nah yakfi ini akan cukup, al isnaini, untuk 2 orang. Wa ta'amul isnaini, dan makan untuk 2 orang, yakfi, akan cukup ya, al arba, untuk 3 orang. Wa ta'amul arba'ah, dan makan untuk 4 orang, yakfi, akan cukup. Pak, berapa Pak? As-samaniyah, untuk 8 orang ya. Makan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Nah ini bahasanya yakfi Pak. Kafi, yakfi, itu kafi itu bentuk madinya, yakfi bentuk mudhoreknya. Nah artinya cukup itu nggak sampai ke tingkat barangkali seperti targetnya kita. Kalau makan harus, nah gitu kan. Waktu targetnya kenyang gitu kan. Itu makanya ada istilah yang penting asal kenyang gitu kan. Enggak seperti itu, mesti asal cukup gitu. Makan itu asal cukup untuk bisa menguatkan badan kita untuk ibadah kan gitu mestinya. Jadi bukan target kenyang. Tapi ibadahnya uli. Karena nyatanya kalau kekenyangan malah kita dikerjain juga jadi malas, kekenyangan ya kan, ngantuk jadinya kan. Penyakitnya habis makan kan ngantuk ya. Nah artinya ini Pak, cara yang sangat sederhana dari Nabi ya. Artinya jangan sampai kita takut kurang ya ketika ada yang kita miliki, hal yang kita bilang kita terbatas. Karena kan idealnya seperti itu. Kalau ada 2 orang ya pasti ada 2 bungkus dong gitu kan. Kalau ada 3 orang berarti ada 3 piring kan gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu juga gitu ya. Pak, 1 bungkus, apalagi bungkusan nasi Padang. Pak, bungkusan nasi Padang itu banyak isinya itu. Saya sendiri bisa jarang habis lah ya makan nasi bungkus Padang itu, benar sulit itu. Kalau makan di sini di masjid bareng-bareng tuh sulit itu ngabisin. Sulit. Itu ya. Artinya bisa 1 bungkus itu kan memang lumrahnya untuk 1 orang, ternyata bisa dimakan untuk 2 orang. Gitu. Kalaupun tidak sampai kenyang tapi cukup, tadi bahasanya yakfi, akan cukup.
ya akan cukup. Itu. Jadi memang targetnya bukan kenyang, tapi cukup, gitu ya. Nah, apalagi kalau makanan 2 orang bisa untuk 3 orang, ini kan lebih banyak pasti porsinya Pak, ya kan? Kalau 1 untuk 2 kan paroeda, ya, di paroan kan. Nah, kalau ini 2 bungkus untuk 3, nah, berarti kan lebih banyak. Atau tadi 3 bungkus untuk 4 orang apalagi. Jadi jangan sampai Pak, gara-gara kita punya cuman 2 bungkus, ada ikhwan kita, sahabat kita yang sebelahnya atau yang ada dia nggak dapat jatah, kemudian akhirnya dia diem. Kita ajak, ayo bareng-bareng kalau disatukan. Yang berkah kan gitu Pak, campurin aja di dalam satu wadah gitu kan, itu. Nah ya, pokoknya nggak usah nggak usah diaduk-aduk, ya kan, digelar, maksudnya dideketin, ayo bareng rame gitu, berjamaah gitu ya, ma'an gitu. Seperti itu kan. Ayo gitu berjamaah. Ini kalau saya udah biasa kayak gitu Pak, saya kan santri ya, udah biasa gitu. Kadang kalau masak sendiri Pak, di panci belum diangkatin udah habis, rame-rame makan. Oh iya, sampai ke piring. Udah biasa itu kan. Ya, artinya masak dengan nasi yang sangat terbatas, bahkan dicampur dengan singkong, dengan sayur dari sebungkus Indomie untuk 3 orang lebih. Nah, itu udah biasa. Nah, itu dengan wali kita tuh, Sanurudin tuh kan teman satu kamar ya. Oke. Itu biasa. Ya. Biasa itu. Kadang kan Pak, nasinya singkong, sayurnya singkong, sambelnya singkong. Itu biasa dengan beliau itu, wali kita sekarang itu. Udah biasa. Iya. Buka puasa Pak, belum sempat masak, kita belajar karena kita masak sendiri di Lampung tuh Pak. Akhirnya Bapak buka pakai singkong mentah, udah biasa itu kan, singkong mentah udah biasa. Itu. Enak aja, udah buka ya sudah gitu kan, nggak nuntut kenapa gua nggak digoreng ya, nggak begitu juga. Kenapa saya nggak direbus, nggak juga ya. Nah, baru tahu belakangan sekarang ternyata singkong mentah itu bagus untuk penyakit lambung. Baru sekarang baru tahunya ya, setelah gitu kan. Nah, doyan masih favorit, sering nanya ke Bang Rimin tuh, mana Bang Rimin singkong gitu kan, sering nanya, favorit itu singkong rebus gitu ya, biasa itu. Jadi makan dengan nggak sedih, biasa aja, nggak ada sedih, nggak ada biasa aja. Nasinya singkong itu peret, bikin kayak nasi, peret terus dikukus. Nanti sambelnya singkong dipotong-potong kayak dadu, kemudian disambel gitu kan. Sayur daun singkong karena kelapa banyak ya kan, udah makan biasa. Udah biasa. Kulit singkong udah biasa. Itu udah biasa. Nanti ya. Berarti kalau kali singkong beli nasi padangnya separuhan. Ada nggak? Maksudnya ini kan dalam keadaan tidak ada gitu loh. Ada. Kalau ada ya nggak begitu gitu kan. Ini jangan sampai kemudian ada orang ke samping nggak makan gara-gara kata kita terbatas gitu kan. Ini kan masalah solusi. Nah itu juga nggak boleh, harus pas kan. Nggak boleh kebanyakan. Nah, itu. Oh tadi maksudnya porsinya gitu ya. Nah porsinya betul itu. Porsinya banyak-banyak. Ada tanyakan? Lanjut ya. Lanjut. Berikutnya wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, bainama nahnu, di antara kami, fi safarin, dalam sebuah perjalanan, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika itu ja'a rajulun, datang seorang ala rahilatin, di atas kendaraannya, lahu, baginya ya, dia datang berkendaraan. Faja'ala yatribu basarahu yaminan wa shimalan, maka menjadikan dia memukul akan matanya ke sebelah kanan sebelah kirinya. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, mangkana ma'ahu
barang siapa yang bersamanya fadlu zohrin, memiliki kelebihan bekal, falya'ud bihi alaman la zohroh lahu, maka ya, barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan ya, tunggangan, falya'ud, maka hendaknya dia menyediakan bidangannya alaman pada orang yang tidak orang yang tidak zohroh lahu, tidak memiliki tunggangan. Wa mangkan mau fadlu, dan barang siapa memiliki kelebihan min zadin, dari perbekalan ya, makanan minuman ya, falya'ud, maka hendaknya dia persilakan bidangannya alaman la zadalahu, pada orang yang tidak memiliki perbekalan. Fadzakara min asnafil mal, maka beliau menyebut daripada asnafil mal ya, tentang orang-orang yang berhak menerima dari harta. Madzakara, apa yang disebut, hatta ra'aina, sehingga kami melihat anau la haqqa, bahwa tidak ada hak lagi la ahadin pada seorang, mina di kami, min fadlin, dari kelebihan. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini fungsinya apa? Amir, Nabi waktu sebagai pimpinan ya, dalam safar, apalagi nggak semuanya punya perbekalan itu. Nah, nggak boleh masing-masing orang itu dia hanya masing-masing itu apa namanya, senang dewek gitu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau dalam safar ya harus semua berbagi, semuanya berbagi rasa, berbagi kekuatan, berbagi seperti itu ya. Bahkan kalau namanya sebuah perjalanan yang sifatnya konvoy, artinya orang banyak, itu nantinya jadi ukuran adalah yang paling lemah, ukurannya paling lemah gitu, ukuran paling lemah gitu. Jadi bukan yang paling kuat gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu kita contoh dan kita terapkan ya. Jangan sampai kita satu mobil gitu ya satu mobil, kemudian ada ikhwan yang memang dari rumahnya dia nggak ada bekal. Kenapa nggak ada bekal? Dia perantau, istrinya nggak kebawa, Pak. Jadi nggak ada nyiapin nggak ada nyiapin bekal gitu kan, jalan aja. Nah, para ikhwan karena ada istri, ada keluarga, disiapin di rumah, ada sarapan, dibawain bekal, ya harus kita ajak gitu. Yang terbaik adalah tadi disentralkan jadi satu ya kan, biar semua rasakan seperti itu yang baik gitu. Jadi jangan per keluarga beda loh Pak. Ya kan, iya, itu juga tadi bisa termasuk enak dewek gitu ya kalau seperti itu. Oh iya kan, per keluarga ini pakai rendang, ini pakai tempe doang, ono ngeliatin doang, nggak seperti itu ya, kebersamaan ya itu. Jadi sama Rasul, maka siapa yang punya kelebihan tunggangan harus mempersilahkan yang lain. Nah seperti itu ya. Ini ada ikhwan yang ngecer Pak ke tempat taklim, naik angkot, ada yang bawa mobil misalnya kosong gitu kira-kira Pak, ya ajak gitu kan, ayo gitu. Hah? Oh beda jalur, oh beda jalur. Atau apa? Itu. Jadi jangan kemudian alasan merasa terganggu privatisasinya. Nah, paham nggak? Oh, ngerti gitu ya, nggak seperti itu. Mestinya situ. Ayo nih masih ada. Nah, artinya bisa jadi begini. Kalau kendaraan isinya normalnya untuk 4 orang, bisa diisi untuk 5 orang. Begitu kan Pak? Ya bisa. Oh, terus ada yang gendut satu, nombok. Oh ya. Ya enggak, kalau memang gendut semua kali gitu ya, gendut semua. Nah, seperti itu bisa. Gitu. Jadi ya jadi tergantung bagaimana lapangnya hati sebenarnya ya. Lapangnya hati. Kalau lapang hati lu mudah bisa, tapi kalau hatinya sempit Pak, masih kosong pun bilang tadi sempit gitu kan. Karena hatinya yang sempit gitu ya, yang sempit itu. Jadi nah itulah salah satu ya fungsinya ta'awun ya, di mana kita punya pada orang yang tidak punya. Nah, di antaranya ya tadi untuk berbagi, termasuk tumpangan tadi. Kita belum seperti sahabat Ansor, di mana memang para sahabat Muhajir itu harus diberi tumpangan apa tadi Pak? Tempat tinggal. Benar-benar nggak ngontrak gitu Pak. Sampai ketika dapat pembagian bagian harta rampasan perang Badar,
Itu kan para sahabat Ansor bilang, bagiin orang muhajir semua aja, kami nggak usah. Nah, kemudian para sahabat, iya biar kami nggak numpang lagi, jangan, tetap numpang. Nah, sama gitu, tetap numpang. Oh iya kan, tetap numpang. Jadi bagi itu bukan itu maksudnya, seperti itu ya. Numpang. Itu benar-benar isar namanya. Baik. Oh gitu ya. Nggak bisa, nanti kalau punya duit, kan dihitung aja bang. Nyatanya kan nggak lama juga mereka numpang, nggak lama juga mereka miskin, ya kan? Nggak lama para sahabat itu orang-orang giat bekerja, orang yang punya prinsip faida farota fangsot. Jadi nggak ada yang sampai lama-lama numpang, ya kan? Nggak ada. Kalau yang ngasih sama yang diterima, Nggak ada yang lama-lama numpang, nggak ada. Gimana Mak Adek? enggak, tadi pengalaman saya dari Jakarta ke Surabaya. Dari Jakartanya siang sampai ke Surabaya itu pagi. Kita tuh satu gerbong nyewa tuh kan gerbong. Begitu turun di Surabaya kan pagi tuh. Ngopi, ambil kita langsung ngopi. Boleh kalau kamu ngopi, tapi semua ya ngopi. Jadi saya ngopi. Iya, ya seperti itu. Jaga perasaan betul. Semua ngopi. Sudah jadi saya akan ngopi. Semua aja ngopi satu gerbong. Harus seperti itu, makanya khusus. Jadi bener tadi saya bener sama-sama. Iya seperti itu. Nah, termasuk tadi bukan masalah kendaraan saja, termasuk makanan dan minuman. Ya. Cukup Pak Ikhwan ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Mohon maaf atas segala khilaf ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.